Maka pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terkait dalam memandikan mayit. Tadi ingin saya tambahkan sedikit, ada hal-hal yang dilakukan ketika orang baru meninggal dunia. Silakan Ibu tulis, yang bawa pulpen, yang bawa buku. Tadi apa yang disampaikan Ustaz Arif, Kiai Arif dan Ustaz Emi, kita akan simpulkan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang baru meninggal dunia? Satu, pejamkan matanya dengan membaca kalimat Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian ada urat-urat. Nah, di ujung sini Pak, ujung mata itu ada titik yang bisa menutup mata sekaligus. Ini enggak saya praktekkan, khawatir nanti merem selamanya Pak. Bahaya. Yang kedua, dengan cara ambil kain, kemudian berikan air hangat, lalu dielap di mata, sambil dipejamkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, kalau mata itu memang sulit untuk dipejamkan, tarik tangan dan kaki, ujung kaki jempol dua, sambil ditarik seperti ini ya. Dua-duanya ditarik dan ini ditarik. Nah, insya Allah 3 cara ini bisa memejamkan mata mayit yang terbuka. Paham Bu? Insya Allah. Yang kedua, ikat kepala mayit. Nah, ikat. Mohon maaf talinya itu. Nah, tujuannya agar mulut ini tidak terbuka. Yang mengkhawatirkan nanti akan ada bau-bau yang tidak sedap ketika ada tetangga, kerabat, sahabat yang bertaziah. Mohon diikat Pak. Gak apa-apa diikat Pak ya. Ikat talinya Pak. Nah, silakan dengan tali atau sejenisnya. Gitu ya. Ya, agak kencang Pak. Yang keempat, ikat kakinya juga Pak, sama seperti itu. Ya. Yang kelima, hadapkan mayit ke arah kiblat. Pala di timur, kaki di barat. Kemudian diberikan bantal seakan-akan menghadap kiblat. Paham ya? Timur di sana, barat di sana. Nah, bagaimana kalau tidak memungkinkan, rumahnya kecil misalkan, tidak bisa untuk menghadap timur dan barat? Tidak jadi masalah. Ya, ini hanya sesuatu yang dianjurkan, hukumnya tidak wajib. Ulangi yang pertama tadi apa Bu? Paham Bu? Paham Pak? Lemaskan persediaan. Yang keenam, yang kelima ya. Ulangi tadi yang pertama apa? Saya lupa. Pejamkan mata. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, lemaskan persediaan. Yang keenam apa? Kira-kira bukan, letakkan sesuatu yang berat di perutnya, ukuran 2,5 ons. Tujuannya agar tidak ada angin yang masuk sehingga mayit itu nanti kembung. Nah, kalau kembung angin banyak yang masuk, itu dapat memudahkan, mempercepat rusaknya mayit. Paham Bu? Yang ketujuh, letakkan posisi mayit di tempat yang tinggi, jangan di bawah. Karena al-maitu kal hayyi, orang yang meninggal dunia seperti orang yang hidup. Semakin jauh, semakin tinggi dari tanah, maka akan semakin baik. Tapi semakin dekat dengan tanah, maka itu akan semakin cepat hancur. Nah, Pak, kalau bisa kasih kasur dulu. Awas, jangan kita anggap bahwa mayit ini tidak merasakan apa. Yata'adza mimma yata'adzal hayy. Mayit itu merasakan apa, yang merasakan sakit sebagaimana orang yang hidup. Bu, kira-kira kalau ibu tidur di bawah di lantai nggak pakai kasur, enak nggak? Nyaman nggak? Sakit.
apalagi mayit. Maka ini kebiasaan adat kita, kadang mereka itu nggak paham. Paham Bu? Pakai kasur, ya, pakai kasur. Jangan di lantai begitu saja, karena mayit itu merasakan sakit. Yang keberapa tadi Bu? 7. Umumkan berita kematiannya. Yang ke-8, lunasi segala utangnya. Itu saja ya, terkait masalah hal-hal yang dilakukan untuk orang yang baru meninggal. Paham Bu? Takut dan sebagainya. Maka kita coba dengan satu moto belakang ini merubah mindset kita dari takut menjadi berani memuliakan jenazah. Harapan yang pertama, kita ingin minimal para warga di lingkungan kita masing-masing dia bisa mengurus. Kalau ada kematian di wilayah RT, dia bisa ambil bagian. Kemudian ada keluarga yang meninggal, dia bisa ambil bagian karena mereka sudah memahami ilmunya. Dan ke depan mudah-mudahan harapan kita bahwa kegiatan ini menjadi model di Kecamatan Priok. Ini bisa ditularkan dan kemudian juga ini menjadi satu motivasi buat pengurus UPJ yang ada di Kecamatan Priok ini. Dari peserta yang kita harapkan hanya sekitar 70-an dan hari ini hadir sekitar 150-an. Ini satu bukti bahwa ini menjadi kebutuhan masyarakat, bahwa proses pembelajaran ini bisa menjadi satu kebutuhan bukan hanya di level RW, kelurahan, tapi juga di seluruh masjid-masjid yang ada di wilayah Kecamatan Pondok. Pasti buat masjid-masjid yang lain, DKM Masjid dan Priok, bahkan ada kurang lebih 800 masjid yang ada di Kota Tangerang. Harapannya supaya bisa mencontoh yang ada di Masjid Baitul Hikmah yang menyelenggarakan kegiatan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini tentang pemulasaran jenazah, sehingga ke depan agar setiap muslim acara mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan hingga menguburkan jenazah. Sehingga ini harapannya ke depan lebih baik lagi, bisa dilaksanakan, dilakukan di masjid-masjid yang lain. Harapannya MUI Kecamatan Priok menghimbau pada seluruh masyarakat untuk bisa belajar, tidak perlu takut malu karena usia. Karena dalam Islam itu belajar itu dari mulai usia berikut yang lahat, tidak ada batasan usia dalam belajar untuk ilmu. Lebih-lebih ini ilmu ini sangat bermanfaat baik dunia maupun akhirat, terutama kewajiban kita sebagai muslim. Alhamdulillah, ini kegiatan ini kolaborasi bersama yang dimotori oleh UPZ unit pelayanan jenazah Masjid Baitul Hikmah. Teman saya, rekan saya, dan sahabat saya, guru saya juga, Berades sorry SHMK, luar biasa, dan MUI Priok sangat mendukung, sangat mensupport atas kegiatan ini, dan mudah-mudahan menjadi contoh untuk masjid-masjid yang lain, karena selama ini kita lihat kegiatan itu pelaksanaan pengurusan jenazah itu dilakukan oleh yang tua-tua. Jadi sekarang ada satu terobosan, mudah-mudahan yang muda-muda nanti. Ini kami di Forlek bekerjasama dengan Masjid Baitul Hikmah dan MUI Kecamatan Priok menyelenggarakan kegiatan pelatihan pemulasaran jenazah yang mudah-mudahan ini bisa untuk menjadi bagian tugas dan tanggung jawab fardu kifayah, sehingga ini sangat bermanfaat sekali buat masyarakat umat Islam khususnya di sekitar Kecamatan Priok. Apabila ada saudara-saudaranya yang meninggal dunia, ada warga yang meninggal dunia, sehingga segala apa yang telah kita diskusikan hari ini mudah-mudahan bisa untuk menjawab terhadap persoalan-persoalan umat, bahwa kepedulian umat Islam itu harus dibangun bersama-sama. Kami dari Polres Kota Tangerang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.